Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat kita, keinginan kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bulan Ramadan, di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam yang mana kita sebagai umat muslim wajib untuk menjalankannya bagi kita yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, salah satunya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sangat banyak keutamaannya, bulan yang penuh dengan ampunan, sebagai sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan penuh iman, dengan penuh harap pahala dari Allah, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita tidak hanya diperintahkan untuk berpuasa di siang hari, akan tetapi kita juga dianjurkan untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pandangan kita, terutama menjaga hati kita dari apa? Dari hal-hal yang dapat merusak dan mengurangi pahala puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga kita dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram atau syubhat. Puasa Ramadan juga salah satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berpuasa, apa yang kita konsumsi selama bulan Ramadan, baik itu berbuka puasa ataupun ketika sahur, haruslah kita perhatikan apa yang kita makan. Makanan tersebut haruslah makanan yang halal, lagi baik. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini telah jelas secara umum Allah memerintahkan kita sebagai umat manusia, bukan hanya sebagai umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia
kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik, dan jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Makanan halal lagi baik. Makanan halal ini terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan, adalah halal zatnya dan halal cara perolehannya. Halal zatnya itu adalah halal dalam arti kata makanan itu tidak terdapat nas ataupun dalil yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang mana kita wajib untuk meninggalkannya. Contohnya seperti daging babi, seperti minuman khamar, alkohol yang dapat merusak tubuh kita. Maka ketika sudah ada nas yang menjelaskan makanan tersebut haram, maka kita wajib untuk meninggalkan yang haram tersebut. Tetapi ketika makanan itu belum ada nas atau dalil yang menjelaskan keharamannya, maka tidak apa-apa kita untuk memakan makanan tersebut. Yang kedua adalah cara perolehannya. Bisa jadi makanan itu halal secara zatnya, tetapi cara perolehannya tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti apa? Ketika kita berbuka puasa, misalkan kita berbuka puasa menggunakan makanan kurma atau yang lainnya yang halal secara zatnya, tetapi cara perolehannya kita tidak perhatikan. Contohnya kita peroleh dengan mengambil hak orang lain, atau dari hasil mencuri, ataupun dari hasil korupsi, sehingga uang hasil tersebut kita belikan kepada makanan yang halal, maka bisa dikatakan apa yang kita makan ataupun apa yang kita konsumsi tersebut, maka bisa dikatakan menjadi haram. Dalam hal ini Allah telah menjelaskan, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal saja. Yang kedua adalah baik atau thayyib. Nah, baik ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu misalkan kebersihannya, bernutrisi, baik untuk tubuh kita, maka kita harus memperhatikan tersebut, sehingga ketika kita berpuasa kita bisa lebih semangat lagi, lebih menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat ketika kita mengkonsumsi makan makanan yang halal lagi baik. Yang pertama itu terutama untuk kesehatan badan kita. Kita ketika menjalankan ibadah puasa sehat walafiat, secara rohani, secara jasadi kita bisa menjalankan ibadah puasa. Secara ketaatan kita sudah mentaati perintah Allah, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang kedua itu adalah sebagai teladan bagi budaya-budaya lain. Misalkan mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang haram yang tidak ditentukan oleh agamanya, tetapi kita sebagai umat muslim sudah diperintahkan untuk memakan makanan yang halal yang diperintahkan oleh agama kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Secara kesehatan kita bisa mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Secara rohani kita mampu mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat muslim. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.